Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memaparkan terkait latar belakang yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divi Adini Santi, NIM 10319020 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, angkatan 2019 kelas A. Di sini saya membuat latar belakang dengan judul pengaruh perilaku kerja dan stres kerja terhadap kualitas kinerja karyawan PT Aman Mineral Nusa Tenggara di era pandemi COVID-19. Di sini saya membuat latar belakang. Terdapat 8 alinea atau paragraf yang dimana di setiap paragraf terdapat kalimat ide, kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan blok warna yang ada pada latar belakang yang telah saya buat. Yang pertama, untuk kalimat ide, di sini saya memberi warna biru. Untuk kalimat pendukung, di sini saya memberi warna kuning, dan kalimat kesimpulan di sini saya memberi warna hijau. Pada tiap paragraf terdapat kalimat ide, pendukung, dan kesimpulan. Pada paragraf pertama atau alinea pertama, yaitu diawali dengan kalimat ide yang terdapat pada kalimat pertama, yaitu menjelaskan tentang penyakit coronavirus. Lalu kalimat pendukung yaitu menjelaskan penyebaran penyakit coronavirus yang ada di dunia, dan menjelaskan tentang usia penderita COVID-19. Lalu dilanjutkan dengan kalimat kesimpulan. Paragraf kedua yaitu dengan menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak COVID-19. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung tentang data yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu kalimat kesimpulannya menyimpulkan bahwa Kementerian Kesehatan menetapkan beberapa istilah dalam kasus COVID-19 yaitu ODP, PDP, dan OTG. Untuk paragraf ketiga, diawali dengan kalimat ide, lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung, yaitu tentang data penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Lalu kalimat kesimpulan dengan menyimpulkan untuk menjadi perhatian bahwa COVID-19 ini untuk selalu hati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Lalu paragraf selanjutnya, di mana kalimat ide menjelaskan tentang dampak pandemi virus COVID-19, lalu menjelaskan tentang sistem kenormalan baru. Lalu pada kalimat kesimpulan, harapan para manajemen sumber daya terkait COVID-19. Paragraf selanjutnya menjelaskan
menjelaskan tentang perilaku karyawan sebagai kalimat itu atau kalimat utama. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung yang berada di akhir paragraf, yaitu dengan menjelaskan standar kinerja, prosedur kerja, kode etik, dan peraturan organisasi. Lalu, kalimat kesimpulan terdapat pada kalimat kedua. Untuk paragraf selanjutnya, kalimat idenya dengan menjelaskan pressure, lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung yang menjelaskan tentang pengertian tentang stres kerja karyawan menurut para pakar. Selanjutnya, pada paragraf ke-7, di awal kalimat menjelaskan tentang kinerja, lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung yang menjelaskan strategi dan menurut para pakar, dan diakhiri dengan kalimat kesimpulan yang berada di tengah paragraf. Untuk paragraf terakhir, atau paragraf ke-8, itu di awal kalimat menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada karyawan. Lalu kalimat pendukungnya menjelaskan tentang keluhan yang sering dialami oleh karyawan, dan diakhiri dengan kalimat kesimpulan yang menyimpulkan tentang pemicu timbulnya stres kerja. Selanjutnya, saya akan membacakan kalimat efektif yang terdapat pada latar belakang yang sudah saya buat sebelumnya. Kalimat efektif ini saya ambil dari 8 paragraf latar belakang. Untuk yang pertama, kalimat efektif: penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak COVID-19 setelah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana kategori bukan disebabkan oleh alam, yang berupa wabah penyakit, dan telah menetapkan pedoman pencegahan dan penanggulangan. Yang ketiga, data tersebut menjadi perhatian bagi warga untuk selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pekerja karyawan yang harus bertemu secara langsung dengan orang lain. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah pusat ataupun daerah untuk mencari cara agar perekonomian tidak terlalu tertekan akibat daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi. Yang kelima, perilaku karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Yang keenam, pressuring diartikan sebagai kondisi tegang yang tidak menyenangkan karena seseorang secara subjektif merasa ada sesuatu yang membebaninya. Yang ketujuh, berbagai strategi dilakukan dengan mengarahkan semua potensi sumber daya maupun motivasi dan kemampuan yang ada untuk menyelesaikan tugas
atau pekerjaan agar dapat mencapai derajat kinerja yang baik. Yang terakhir, hal tersebut dapat memicu timbulnya stres kerja yang kemudian memengaruhi produktivitas dan berimbas pada kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tutorial dalam mengutip sebuah kalimat dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama-tama, klik pada kalimat yang akan dikutip, lalu pilih reference pada pilihan Word di atas, lalu klik Insert Citation. Sebelumnya ini untuk jurnal yang sudah saya gunakan, sudah saya input terlebih dahulu. Lalu pilih salah satu jurnal yang menjadi kutipan pada kalimat yang sudah dipilih. Lakukan hal ini pada kutipan kalimat selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial dalam membuat daftar PKK dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama-tama, pilih pada pilihan menu, pilih reference, lalu insert citation, go to Mendeley, klik jurnal yang telah diinput, lalu klik Cite, dan insert bibliografinya. Lakukan secara terus-menerus untuk menginput PKK-nya. Kutipan yang terdapat pada daftar pustaka bisa dihapus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.